Salam Bapak Ibu, semangat pagi. Ya, selamat pagi juga dan semangat pagi juga untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Kiranya senantiasa puji Tuhan selalu melindungi kita, selalu menjaga kita di dalam situasi apapun. Amin. Baik, pada hari ini sebagai tema renungan firman kita pada pagi hari ini adalah mujizat masih terjadi di tempat ini. Amin. Baik, kita buka Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai dengan 34. Baik, kita baca bersama-sama dari ayat 24 sampai dengan 34, pasalnya yang ke-10. 3, 2, 1. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk. Dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan itu kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kisah Para Rasul ini bukanlah kisah yang baru. Ini termasuk kisah yang sangat populer juga, yang sering kita dengar. Tetapi pada hari ini kita melihat dari satu sisi yang lain, di mana Rasul Paulus dan Silas ini yang terbelenggu di penjara menerima mujizat Tuhan, membebaskan mereka. Nah, hal ini meneguhkan kita bahwa mujizat Allah masih terjadi, bukan hanya pada zaman perjanjian lama, bukan pada gereja-gereja mula-mula saja, tetapi mujizat itu masih ada sampai hari ini. Amin. Itulah sebabnya kita masih bisa tersenyum hari ini. Itulah sebabnya kita masih bisa bernafas. Baik Bapak Ibu, dari cerita tadi ada apakah yang mau kita pelajari dari cerita kisah Paulus dan Silas tersebut? Ada 3 hal yang kita dapatkan dari kisah Paulus dan Silas. Yang pertama adalah mujizat lahir dari pujian. Mujizat yang seperti apa yang lahir dari pujian itu? Paulus dan Silas senantiasa mengucap syukur walaupun dalam keadaan yang buruk.
Hal itu terlihat ketika mereka menyanyikan pujian bagi Tuhan, walaupun sebenarnya mereka sulit untuk menerima itu, dan sebenarnya mereka juga punya alasan untuk bersungut-sungut, untuk protes keadaan yang seperti itu. Tetapi kita perhatikan di sini Bapak Ibu yang mau kita pelajari. Ketika Paulus dan Silas ditangkap dan kepala penjara itu begitu kejam memasukkan mereka ke dalam penjara, bahkan mereka memberikan kata-kata yang kasar terhadap mereka. Bahkan kepala penjara mengatakan bahwa dia ini adalah masyarakat sampah masyarakat, dan dia ini adalah penjahat masyarakat. Kita tahu bahwa sebenarnya apa sih yang dituduhkan kepada Paulus? Kalau kita lihat proses pengadilannya, sebenarnya proses pengadilannya itu tidak normal, Bapak Ibu. Karena begitu mereka ditangkap ketika mereka mengadakan, ya katakan mewartakan kebaikan Tuhan, lalu mereka menangkap dia, dan seketika itu juga para hakim menghakimi dia, bahkan memukuli dia dan memasukkan ke dalam penjara. Kita perhatikan di sini apa respon Paulus dan Silas ketika diperlakukan seperti itu. Kita belajar dari Paulus bahwa respon mereka ketika mereka menghadapi situasi dan kondisi seperti itu, ketika menghadapi masalah hukum seperti itu, yang mereka lakukan adalah tetap fokus kepada Tuhan. Mereka tidak fokus kepada masalah mereka, Bapak Ibu. Kalau mereka fokus kepada masalah mereka, maka mereka tidak akan bisa terbebas dari persoalan mereka. Kerap kali juga kita seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi masalah, yang kita pikirkan adalah masalah itu. Padahal kalau kita fokuskan kepada Tuhan, biarlah bagiannya Tuhan yang menyelesaikan persoalan kita, seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Kita perhatikan apa respon mereka. Mereka fokus kepada Tuhan, itulah sebabnya mereka tetap berdoa. Bukan berdoa sendiri Bapak Ibu, tetapi doa bersama-sama. Hanya dengan doa bersama-sama kita bisa mendapatkan pertolongan itu. Dia doa bersama-sama. Demikian pun kita. Ketika Bapak Ibu mengalami suatu persoalan di dalam rumah tangga, persoalan pekerja, persoalan apapun itu, kita fokus kepada Tuhan dan mengajak pasangan kita dan keluarga kita doa bersama-sama. Itulah yang membuat kita kuat Bapak Ibu. Tetapi kalau kita fokus kepada masalah kita, kita hanya pasrah, kita hanya menangis, kita hanya saling menyalahkan, kita hanya bersungut-sungut. Tetapi yang kita pelajari dari Paulus, mereka berdoa bersama-sama kepada Allah. Apa wujud doa mereka? Kita perhatikan di sini. Doa mereka, selain mereka meminta pertolongan kepada Tuhan, agar mereka diberi kekuatan, agar mereka diberi penghiburan di saat mereka mengalami persoalan masalah hukum di penjara, mereka juga rela mendoakan orang yang telah menganiaya mereka. Mereka mendoakan kepada kepala penjara, manakala Tuhan bisa merubah hati mereka yang tadinya benci menjadi rindu. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi berdoa untuk orang yang menganiaya mereka. Bisakah kita melakukan itu? Orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita, atau orang yang menganiaya kita, memfitnah kita, bisakah kita melakukan itu? Saya yakin kita di gereja Balikpapan Baru pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Amin. Dan selain mereka berdoa Bapak Ibu, mereka tak henti-hentinya memuji dan menyembah Tuhan di tengah para penghuni penjara. Walaupun tadinya para penghuni penjara itu walaupun tidak tertulis, pasti mereka bilang begini, Paulus, Silas, kamu kok memuja-muji gurumu yang sudah lama mati itu, yang sudah lama digantung di kayu salib. Walaupun mereka dihina Bapak Ibu, tetapi mereka tetap fokus kepada Tuhan untuk memberi kesaksian kepada mereka dengan cara berdoa dan menyembah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika mereka melakukan doa dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan berkenan di hadirat mereka. Amin. Demikian pun kita Bapak Ibu, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika kita menyanyi dengan sungguh-sungguh, Tuhan berkenan di hadirat. Tetapi kalau kita berdoa hanya sekedarnya, menyanyi hanya sekedarnya,
tidak merasakan kehadiran Tuhan, tidak merasakan kasih-Nya, mau berkenan apa? Apalagi yang tidak berdoa sama sekali, apalagi tidak memuji Tuhan sama sekali, mau berkenan apa di hadirat Tuhan, Bapak Ibu? Seharusnya kita ketika kita juga menghadapi persoalan hidup seperti ini, yang kita lakukan, tidak usah fokuslah kepada masalah kita. Datang saja ke tempat ini, Bapak Ibu. Doa bersama. Karena dikatakan tadi, doa bersama. Entah itu bersama keluarga atau bersama komunitas kita. Doa bersama. Hanya itu kata kuncinya. Sehingga akan terbebas dari segala persoalan. Kita perhatikan. Apakah doa mereka berkenan di hadiratnya? Apakah pujian mereka berkenan di hadiratnya? Sangat berkenan. Itulah sebabnya Tuhan datang sendiri, turun sendiri, melalui dengan caranya sendiri, yaitu melalui apa? Gempa bumi. Menggoncangkan penjara itu. Mana mungkin Bapak Ibu? Gempa bumi kan cuma goyang-goyang aja. Mana bisa belenggu di kakinya bisa lepas begitu Bapak Ibu? Coba, tidak masuk akal kan? Itu berarti bahwa Tuhan sendiri yang turun. Seperti ketika Tuhan juga mengunjungi Yusuf ketika di penjara. Sama seperti yang dilakukan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Mujizat itu terjadi. Yang tadinya mereka, penghuni penjara itu menghujat mereka, sekarang mereka terkagum-kagum. Ternyata Tuhannya Paulus dan Silas ini sangat luar biasa. Kok bisa pintu penjara bisa terbuka? Kok bisa belenggu-belenggu yang terikat di kaki yang begitu kuat, kok bisa terlepas? Di situ ditunjukkan bahwa oleh karena doa dan pujian, maka mujizat itu bisa terjadi. Saya pikir di dalam kehidupan kita juga, kalau kita sungguh-sungguh kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, doa dengan sungguh-sungguh, pasti mujizat-mujizat kecil itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang kedua Bapak Ibu, setelah mujizat itu terjadi, maka yang kedua adalah mujizat membawa peluang kesaksian, saudaraku. Kita perhatikan di situ. Peluang kesaksian apa yang perlu kita pelajari, Bapak Ibu? Peristiwa lepasnya Paulus dan Silas dari penjara membuat kepala penjara ketakutan akan hukumannya. Kita baca di Kisah Para Rasul ayat 16. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Bapak Ibu yang terkasih, ketika mujizat itu terjadi, maka apa yang terjadi dengan kepala penjara? Kepala penjara yang ditugas oleh otoritas yang menjaga begitu ekstra keras, ekstra ketat kepada Paulus dan Silas. Apa yang terjadi? Ketika dia terbangun dari tidurnya, maka pintu penjara terbuka, belenggu pada kaki-kaki para penjara ini terlepas. Dia merasa ketakutan, Bapak Ibu. Kita perhatikan di sini, yang tadinya kepala penjara ini ada orang yang sangat bengis, Bapak Ibu, orang yang sangat kejam terhadap para penjara. Apalagi Paulus dan Silas ini adalah termasuk penghuni penjara atau termasuk tahanan yang ekstra, yang tahanan khusus. Ya kalau di tempat kita zaman sekarang itu tahanan politik khusus. Makanya mereka diperlakukan khusus, dijaga ekstra ketat. Tetapi ketika terjadi mujizat gempa bumi yang terjadi itu, apa yang terjadi? Dia merasa ketakutan, Bapak Ibu. Kenapa dia takut? Karena yang pertama, dia trauma dengan penjaga penjara sebelumnya. Ketika Petrus juga mengalami hal yang sama di penjara itu, Petrus dibantu oleh para malaikat lolos dari penjara itu. Maka apa yang terjadi? Semua penjaga penjara dan kepala penjaranya dihabisi oleh otoritas. Dihabisi semua. Itu yang pertama yang dia takut. Yang kedua adalah dia takut kalau para penjara ini pada lari semua, Bapak Ibu.
Dan memang Tuhan sendiri yang membuat dia takut, Bapak Ibu. Itu karena doa dari Paulus tadi. Dia mendoakan orang yang menghina dia, orang yang menganiaya dia, orang yang menyakiti dia. Yang tadinya dia sangat berani, sekarang jadi takut. Sekarang dia jadi takut. Oleh karena ketakutan itu, maka dia mencoba untuk mengambilkan pedang. Daripada saya disiksa oleh otoritas saya, lebih baik saya bunuh diri saja. Tetapi apa respon Paulus? Paulus bilang, jangan kau lakukan itu. Jangan sakiti dirimu. Kami semua masih ada di sini, masih lengkap. Kami tidak akan lari. Sehingga kepala penjara itu terkagum dan kaget, dan dia lari mendekati Paulus dan tersungkur. Kita perhatikan di sini, yang tadinya begitu kejam, yang tadinya pemberani, sekarang jadi penakut. Dan begitu santunnya sekarang dia menyapa Paulus. Bahkan dia sekarang memanggil Tuhan. Tadinya dia memanggil penjahat, tadinya dia memanggil sampah masyarakat. Sekarang dia memanggil, lari mendekati dia, Tuhan, Tuhan, tolong saya. Coba. Disinilah peluang, kesempatan Paulus untuk menyampaikan warta kebaikan itu. Kuncinya sebenarnya di sini, cerita ini, Bapak Ibu. Persoalan masalah hukum yang dialami Paulus sebenarnya itu hanyalah bagian daripada rencana Tuhan. Tuhan punya rencana besar sebenarnya. Yang Tuhan ingin lakukan sebenarnya bukan untuk membebaskan Paulus, sekedar untuk membebaskan Paulus dan Silas dari penjara. Tetapi sesungguhnya Tuhan punya rencana besar di balik itu semua, yaitu untuk menyelamatkan kepala penjara dan seisi rumahnya. Hanya prosesnya memang seperti itu. Paulus dan Silas harus rela menyakitkan, harus rela dihina, seperti yang dialami oleh guru besar mereka. Harus gantung di atas kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi kadang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan. Ketika kita menghadapi satu persoalan, kita hanya tertuju kepada persoalan itu, tapi kita tidak pernah tahu apa rencana Tuhan di balik itu semua. Kita tidak pernah mengerti apa yang Tuhan mau. Kita tidak akan pernah tahu. Karena memang sulit untuk menyelami apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Pikiran Tuhan tidak sama dengan pikiran kita. Kita berpikir peristiwa ini hanya sekedar untuk membebaskan Paulus, ternyata tidak. Kita perhatikan di sini, ketika kepala penjara ini meminta tolong dan berkata, Tuhan, Tuhan, dengan santun sekali, berbalik, bisa berubah, Bapak Ibu. Dan Paulus tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, Bapak Ibu. Dia tidak tunggu hari Sabat, Bapak Ibu, untuk membaptis dia. Dia tidak tunggu harus datang ke gereja dulu untuk memberitakan firman Tuhan itu. Enggak, Bapak Ibu. Dia tidak sia-siakan dimanapun. Dia lakukan. Akhirnya dia katakan apa? Di ayat 31 dikatakan tadi, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Ketika Paulus mengatakan seperti itu, maka respon daripada penjara ini, dia mau menerima Yesus. Dan sekarang bukan lagi Paulus dan Silas harus melarikan diri keluar dari penjara, justru dia sekarang membawanya dengan baik-baik, membawa pulang. Kita lihat perbedaan sekarang antara Paulus dan kepala penjara. Kalau Paulus ketika dia mengalami masalah hukum di dalam penjara, yang dia lakukan adalah fokus kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah dan berdoa. Tetapi kita lihat perbedaannya. Kepala penjara ketika dia menghadapi masalah di mana dia menganggap bahwa semua orang di penjara ini sudah kabur semua, sudah lari semua, ini masalah besar buat dia. Kemungkinan dia akan dibunuh mati. Dia hanya fokus kepada masalahnya, itulah sebabnya dia stres dan dia mau bunuh diri. Beda, karena dia fokus dengan masalah. Paulus fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Demikian pun juga kita di dalam kehidupan sehari-hari ini, Bapak Ibu. Kita mau belajar dua tokoh ini. Siapa yang sukses di sana? Tentunya Paulus, kepala penjara. Karena dia fokus kepada masalah, makanya dia stres mau bunuh diri. Begitu banyak juga orang di luar sana, ketika mereka mengalami masalah besar di dalam perusahaannya, ketika mereka bangkrut di dalam bisnisnya, dalam usahanya, yang mereka pikirkan adalah masalahnya, sehingga banyak yang bunuh diri, banyak yang lompat dari lantai tinggi, jatuh ke bawah bunuh diri, banyak yang gantung, bunuh diri.
Itu karena apa? Karena mereka fokus kepada masalah mereka. Coba fokus kepada Tuhan. Biarlah bagiannya Tuhan yang menyelesaikan masalah kita. Tugas kita hanyalah berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan, bukan menyerahkan diri kepada masalah. Siapa yang menjadi bos di sini? Saya atau masalah? Jangan membiarkan masalah itu yang jadi bos dalam hidup saya, tetapi saya yang menjadi bos dalam masalah itu, sehingga saya bisa kendalikan masalah itu. Tapi persoalannya di dalam kehidupan kita kebanyakan dibalik, masalah yang jadi bos dalam hidup kita. Itulah sebabnya banyak orang stres. Padahal hidup ini hanya sementara. Lalu apa yang terjadi setelah itu Bapak Ibu? Poin yang ketiga, mujizat mendatangkan sukacita, keselamatan. Kepala penjara dan segenap keluarganya memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Itu adalah pilihan. Karena keputusan kita hari ini sangat menentukan di masa depan. Keputusan saya untuk memilih Tuhan berapa puluh tahun yang lalu, itu menentukan hidup saya saat ini. Demikian pun Bapak Ibu, keputusan sekarang, salah mengambilkan keputusan sekarang, maka itulah juga yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Keputusan kepala penjara untuk mengikut Yesus sudahlah sangat benar. Itulah sebabnya mereka membawa pulang. Dia melayani Paulus dan Silas, bawa pulang ke rumahnya, memberikan tempat tinggal. Dan tidak itu, semua luka-lukanya, bilur-bilurnya dibersihkan, disiramkan dengan anggur dan minyak, seperti yang dilakukan orang Samaria. Dan memperlakukan mereka cukup manusiawi, yang tadinya adalah sampah masyarakat, sekarang menjadi Tuhannya dia. Bapak Ibu yang terkasih, kesempatan untuk memberi kesaksian itu tidak dibatasi oleh uang dan waktu. Begitu banyak kesaksian dari teman-teman tim doa pagi di tempat ini. Seperti kesaksian saudara saya, Erwanto. Ketika orang membutuhkan pertolongan, dia harus memberanikan diri. Harus memberanikan diri untuk apa? Untuk menghentikan apa yang diinginkan orang itu. Disitulah peluang kita untuk memberi kesaksian kepada siapapun. Demikian juga kesaksian Pak Rory di dalam perusahaannya. Memang kehidupan kita di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, entah itu dalam pekerjaan, di dalam pergaulan, di dalam pelayanan, dimanapun, saling menyayangi itu biasa Bapak Ibu. Tetapi ingat, kita belajar dari Paulus saat ini, kita jangan fokus kepada masalah, tapi fokuslah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyelesaikan masalah itu. Apapun yang manusia hendak melakukan di dalam hidup kita, di dalam diri kita, kita tetap fokus kepada Tuhan. Karena hanya dialah satu-satunya solusi kita, bukan sesama kita. Sesama kita hanya sekedar untuk memberi doa. Belum tentu juga doanya sungguh-sungguh. Mungkin hanya sekedar-sekedar. Hanya supaya kelihatan saja, oh dia didoakan. Tetapi yang penting adalah fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, percayalah, keselamatan akan terjadi kepada setiap kita apabila kita sungguh-sungguh mau fokus kepada Tuhan. Kita jangan lagi fokus kepada masalah kita. Seperti di Lukas 19:9 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari yang menyelamatkan yang hilang. Dia bukan mencari orang yang sudah murni dan bersih, tetapi dia mencari kita yang sudah hilang. Demikian pun di dalam hidup kita. Kesimpulannya Bapak Ibu, bahwa mujizat lahir dari pujian dimanapun kita berada. Kalau kita mau sungguh-sungguh kita berdoa dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun mujizat-mujizat kecil, seperti yang saya alami juga saat ini Bapak Ibu. Bukan tidak punya masalah Bapak Ibu, masalah banyak. Tetapi kalau saya fokus kepada masalah itu, maka saya akan tidak pernah hadir di tempat ini. Mungkin saya menjauh. Tetapi hari ini saya diingatkan kembali bahwa apapun masalahmu, apapun persoalan di dalam hidupmu, persoalan rumah tanggamu, persoalan pekerjaan, persoalan pergaulanmu, kita fokus, tetap fokus kepada Tuhan. Terus berdoa dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan
dengan sungguh-sungguh, maka biarlah Tuhan sendiri yang menyelesaikan persoalan kita selama Dia berkenan di hatinya. Bagaimana supaya berkenan di hatinya? Berarti kita harus memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pulanglah dengan sukacita. Apapun yang Anda terima pada hari ini, apapun Bapak Ibu yang dengar hari ini, jangan untuk menambah pengetahuan sendiri saja, tetapi berbagilah apa yang kita dapat hari ini kepada orang lain. Begitu juga yang saya lakukan. Ketika saya mendengarkan apa yang disampaikan orang lain juga, saya juga membagi kepada orang lain. Hanya dengan cara itu, karena peluang kesaksian itu di mana saja kita berada, sehingga bisa merubah cara berpikir orang, bisa merubah pola hidup orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, rasakan kehadiran Tuhan itu di dalam diri Bapak Ibu. Rasakan kuasanya. Tanpa kita rasakan kuasanya itu, maka tidak akan terjadi apa-apa di dalam diri kita.